Baik teman-teman, hmm, sekarang kita coba ngelanjut dari project kita sebelumnya, di mana project kita sebelumnya itu kita udah berhasil menginstal dari Laravel 12 tadi, dan kita udah coba buat satu halaman baru, yang namanya itu halaman testing, yang udah kita coba tampilin, ini adalah halaman testing. Teman-teman bisa lihat kalau kita letakkan feed CDN-nya, dia bakal jadi hot reload sama sudah terhubung dengan Tailwind-nya. Kalau kita matikan, dia tidak akan hot reload dan juga tampilannya itu bakal seperti ini. Jadi kita bakal coba pakai feed-nya aja biar dia bisa langsung reload. Jadi di sini kalau kita copy sebanyak mungkin, kita nggak perlu reload halamannya. Tunggu kita coba gini, baru kita hapus, dia bakal otomatis berubah. Jadi kita nggak perlu hapus-hapus atau reload lagi. Jadi untuk project ini kita kayaknya bakal coba ngebuat em, sebuah aplikasi, sebuah web application untuk kurut sederhana buku aja, sederhana dengan model buku. Jadi di sini udah ada langkah-langkahnya. Pertama kita install dulu aplikasinya. Di video kemarin kita udah coba buat. Jadi untuk selanjutnya kita lanjut ke langkah-langkah selanjutnya. Di situ pertama kita buat model migration controller yang di controllernya itu ada resource. Jadi untuk ngebuatnya kita perlu buka terminal kita. Di sini kalian boleh new terminal aja. Jadi untuk ngebuat satu model baru, kita ketik PHP artisan make model, baru nama modelnya. Di sini kita mau buat model namanya itu buku, kita buat slash mcr. Apa itu slash mcr? Slash mcr itu migration, controller, dan resource. Jadi ketika kita jalankan satu line ini, dia bakal ngebuat 4 file. 4 buah file, model, migration, controller, dan juga resource. Maaf, ada 3 file saja. Resource itu masuk ke controller. Jadi kita enter aja. Ya dia bakal buat satu model, migration, dan controller. Yang pertama kita coba kita ubah di bagian root dulu. Di sini kita harus membuat sebuah root. Kita coba pergi ke web PHP. Di sini udah ada beberapa rootnya, beberapa root yang kita buat kemarin. Ada root welcome dan juga testing. Di sini kita buat satu root untuk root buku kita. Kita buat punya root, baru kita langsung. Di sini kita masukkan resource, baru nama dari resource-nya kita buat. Misal nama resource-nya itu buku, karena kita buat buku. Baru nama controllernya. Di sini kita butuh controller tadi. Buku controller ini udah langsung ada. Kita enter aja. Baru kita buat kelas. Baru kita tutup. Jadi buku controller ini nantinya bakal jadi tempat kita ngebuat CRUD-nya. Kita bisa langsung ke sini aja. Buku controller. Jadi dia udah langsung dibuat di index, create, store. Create itu untuk nanti bagian ngebuat buku. Index ini tampilan awal halaman. Store itu nantinya untuk menyimpan buku. Show itu nanti untuk detail. Edit untuk edit. up- Edit untuk pergi ke halaman edit. Update untuk baru untuk mengedit. Destroy untuk bagian delete-nya. Ya, selanjutnya kita membuat sebuah migration. Nah, sekarang kita coba cari file migration-nya itu ada di mana. File migration-nya itu ada di database, database baru migration. Sini udah langsung ada. Jadi di sini kita
bisa ngebuat tabelnya itu langsung dari sini aja. Kita nggak perlu buka MySQL kita. Jadi yang pertama kita butuh itu ada em, pertama kita butuh judul buku. Kita langsung buat aja nama itu dengan string baru judul baru kita buat lagi. Kalian untuk kopinya itu kita bisa pakai alt shift bawah aja langsung biar langsung nge-copy. Baru ada penulis, ada penulis, baru kita pilih tahun terbit. Tahun terbit. Udah, baru kita coba cek di database kita, testing installation. Ini adalah database kita sesuai sama kita bisa nengok di .env. Nah, nama itu testing installation karena pas install tadi kita langsung minta dia buatkan database. Jadi untuk bawaannya itu dia udah ada beberapa table. Jadi kita buat satu table baru. Table barunya itu namanya itu buku yang udah kita untuk fieldnya itu udah sesuai sama judul, penulis, dan tahun terbit. Cara ngepushnya itu ke database kita cukup ketik PHP artisan migrate. Nah, tabel buku udah berhasil dimigrasi. Kita coba refresh. Ini udah ada buku, ada judul, penulis, dan tahun terbit. Sesuai sama yang kita buat tadi. Nah, oh ya, lupa yang menjelaskan tadi tentang ini, resource. Kenapa kita buat resource? Di sini kita buat resource agar kita itu nggak perlu ngebuat rootnya itu satu-satu. Di sini kan ada root get. Sebenarnya itu ada beberapa metode, metode HTTP metode kalau kalian. Jadi di sini ada get, ada beberapa. Jadi untuk ada put, ada post. Jadi untuk buat semuanya kita buat resource saja. Jadi kita coba cek root yang kita buat. Jadi PHP artisan root list. Nah, jadi di bagian buku itu langsung terbuat dia di bagian get, put, delete, dan edit segala macam. Jadi kita nggak perlu ngebuat satu-satu. Jadi kita cukup ngebuat satu line ini aja resource. Jadi untuk semuanya udah langsung dibuatkannya. Nah, selanjutnya itu ada di kita lanjut ke bagian model. Sekarang kita ngebuat bagian modelnya dulu. Model itu ada di sini. Nah, itu model pertama kita buat, kita use as factory aja. As factory. Di sini langsung ke import. Nah, kita lanjut. Di sini kita pakai use as factory. Baru kita masukkan protected label. Sini saya pakai Graph Copilot, jadi bisa langsung ada suggestionnya. Jadi yang pertama kita buat label. Jadi em, label untuk judul, penulis, dan tahun terbit sesuai dengan skema migration yang udah kita buat. Jadi gini aja untuk di bagian model. Lanjut kita masuk ke bagian controller. Nah, di bagian controller ini lumayan panjang karena kita ngebuat logikanya ini di bagian controller.
Yang pertama kita ada di bagian index. Index ini untuk menampilkan halaman buku utama kita. Jadi kita cukup buat eh, variabel buku, variabel bukus. Kita pakai bukus karena data yang mau kita ambil itu nanti itu bersifat jamak, jamak jadi pakai S. Karena bahasa Indonesia mungkin agak aneh. Tapi ini kalau misal dalam bahasa Inggris bagus jadi books. Nah, ini udah ada suggestionnya. Kita bisa langsung tap aja. Jadi ini saya jelaskan. Jadi kita ngebuat satu variabel namanya bukus yang di dalamnya itu ada model dari buku dengan metode all. Jadi dia ngambil semua data dari database yang dengan model buku. Terus setelah itu dia nge-return view atau tampilan dari buku.index. Jadi di sini karena kita belum ada, jadi dia bakal tampilannya kayak gini, not found. Jadi dia ada folder buku yang nama filenya itu index. Jadi compact bukus. Jadi bukus ini dapat diakses di file buku.index ini. Nanti kita atau kita buat sekarang aja ya. Kita di view sini kita buat satu folder namanya buku. Jadi di sini ada index.blade.php, baru itu ada create, create untuk membuat tampilan blade.php sama edit, blade.php. Sama ada show tadi. Kita coba show dot dot. Jadi indeks untuk halaman utama, create untuk ngebuat satu buku baru, edit untuk halaman edit, dan show itu untuk halaman nampili semua datanya. Bukan nampilin semua data, tapi detail dari datanya. Jadi kita balik ke bagian controller tadi. Sini udah ada. Nah, udah langsung ada. Udah berubah. Sekarang kita buat create. Create ini dia untuk ngarahi em, ke bagian ke halaman kita ngebuatnya. Jadi kita langsung return view-nya aja, buku.create langsung ada. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kita nggak perlu ngambil variabel buku lagi, karena kita cuma ini untuk berpindah halaman aja. Langsung kita masuk ke store. Store ini fungsinya untuk menyimpan data buku baru yang baru kita masukkan di halaman create tadi. Jadi sebelum kita ngebuat satu buku baru, pertama kita harus ngevalidasi beberapa syarat dari buku ini. Apa dia udah memenuhi syarat atau belum? Jadi pertama kita di sini udah langsung ada parameternya. Jadi kita panggil aja parameternya. Kita panggil aja request. Langsung ada ini request validate, ngevalidasi. Jadi judul itu harus diisi, penulis itu harus diisi, dan tahun terbit itu harus diisi. Jadi kalian bisa ketik aja ini request validate, baru ada kurung. Ini jangan ditulis rules ini karena extension aja. Yang bagian abu-abu ini jangan ditulis. Request validate baru ada kurung kurung siku atau kurung apa gini. Kita masukkan judul required, artinya harus dimasukkan di formnya nanti penulis juga required dan tahun terbit juga required. Nah, baru setelah itu kita ngebuat bukunya itu kita create, buku create, baru request. Nah, baru kita return setelah dibuat itu, kita redirect kemana? Jadi setelah berhasil dibuat, kita redirect rootnya itu ke halaman buku index dengan sukses. Value-nya itu berhasil ditambahkan. Ini nanti kita bisa ambil value-nya. Jadi setelah kita berhasil ngebuat satu buku baru, nanti kita bakal dikembalikan ke halaman buku.index. Jadi selanjutnya kita masuk ke show. Bagian show ini, di sini kita pakai ID aja, nggak usah
parameternya kita ubah jadi ID. Kita ubah jadi ID aja. Em, Pertama kita ngebuat satu variabel namanya itu buku. Baru kita masukkan modelnya. Nah, di sini kita pakai metodenya itu find or fail berdasarkan dari si ID-nya tadi. Baru kita return view. Nah, kita buat satu variabel buku yang dengan model buku kita cari berdasarkan ID, baru kita nge-return view dari buku.show. Compact buku. Kenapa kita nggak buat bukus lagi? Kenapa kita nggak buat bukus tapi buku? Karena untuk detail itu kita hanya memakai satu buku aja. Kita nggak pakai beberapa buku. Beda sama yang di sini, kita mau nampili semua bukunya. Di sini kita pakai satu buku aja yang kita cari berdasarkan ID-nya nanti, ID dari si buku. Lanjut kita masuk ke edit. Edit ini fungsinya tuh sama macam si create tadi. Kita cuma mau pindah ke halaman edit aja. Tapi bedanya kita pindah ke halaman tapi berdasarkan dari ID. Jadi kita buat dulu buku juga. Sini kita ambil ID-nya aja. Oh, di sini kita ganti juga ID karena kita mau ambil berdasarkan ID aja. Nah, ID baru kita return view. Baru setelah itu kita return view-nya. Buku edit compact buku. Karena di sini untuk berpindah halaman aja. Lalu diupdate. Baru diupdate ini kita mengedit bukunya. Sama macam di bagian ini, kita harus validate dulu. Kenapa harus divalidate? Karena nanti misal biar datanya itu tidak ada kosong. Jadi di required kan semua. Pertama kita buat variable dulu buku. Buku baru fan of file berdasarkan ID juga. ID. Wah, di sini kita ganti bukunya ya di ID. Nah, kita mau ngambilnya berdasarkan ID, baru kita update bukunya. Buku update request all, baru kita return view-nya. Kita return, kembalikan lagi ke bagian halaman index dengan berhasil diupdate. Jadi kurang lebih sama macam ini, macam di bagian store. Lanjut kita bagian destroy. Destroy ini kita mau menghapus buku. Jadi pertama ini kita ganti juga jadi ID. Jadi ID aja karena kita mau ambil berdasarkan ID. Oke. Lanjut di sini kita buat sama kita ambil bukunya dulu berdasarkan ID. Um, Kita hapus saja karena kita nggak mau buat halaman. Baru kita return. Um, hmm, bentar ya. Kita buat function delete-nya di sini kalau salah kita coba. Jadi di sini kita ambil, berarti kita nggak perlu membuat satu variabel buku lagi. Nah, jadi kita langsung aja modelnya itu kita cari berdasarkan ID langsung kita hapus.
baru return direct langsung ke halaman buku.index. Harusnya kayak gini aja udah cukup. Lanjut kita masuk ke halaman. Oke, sekarang udah controller kita udah siap. Pertama sekarang kita masuk ke bagian tampilannya. Nah, untuk tampilan kita coba buat satu folder lagi di sini namanya itu layout. Jadi layout ini nantinya bakal kita pakai, kita buat di sini applet.php. Jadi layout ini nantinya bakal kita taruh untuk dependensi CDN berbagai macam kita pakai. Jadi kita nggak perlu ngebuat lagi, masukin lagi macam ini. Kan susah tuh nanti copy-copy setiap setiap file yang kita buat. Jadi kita buat di layout aja. Ini kita copy aja, kita masukkan sini. Baru kita coba styling sedikit, kita buat aja sini. Kelasnya itu BK Ray 100 boleh. Nah, baru di dalamnya itu ada yield. Yield kita buat namanya konten aja boleh. Nah, jadi nanti file-file kita itu bakal masuknya di sini. Jadi kita nggak perlu lagi ngebuat ini masukkan bagian metadata, head segala macam. Kita pada peminjaman buku. Nah, di sini kita tinggal panggil aja. Cara manggilnya itu pertama kita extend, extend dari si layout. Nah, itu. Baru kita masukkan aja section content. Ini kita boleh tes, eh, bisa kita tes saja misal kalau ini halaman gitu. Kita coba di sini, kita ganti ininya jadi buku, buku. Nah, ini adalah halaman buku. Ini tanda layoutnya tadi udah kepasang ya. Jadi di sini ini adalah halaman. Jadi kalau misal kita hapus di bagian layoutnya ini adalah halaman tadi, dia bakal hilang. Ini halaman buku. Jadi di sini kita coba styling, kita coba styling aja. Nah, kita tutup, kita begini. Hmm. Nah, di sini kita coba styling. Video ini mungkin agak lama ya karena kita stylingnya manual. Pertama kita buat satu kontainer aja, kontainer. Baru kita buat satu tombol pakai pakai A. Kita buat tambah buku. Jangan oke udah ada. Sekarang kita coba styling dulu. Kita perbaiki dulu. Bagi dulu ini baru teksnya white aja, text white. Oke, baru kita tambah padding, PX itu untuk samping, PX 4 sama PY 2 aja. Lalu kita buat rounded, biar dia itu pinggiran itu melengkung, rounded eh pendek aja. Kita coba tengok, oke udah. Container kita kasih style juga tadi, MX Auto, biar margin X-nya auto. Nah, paddingnya itu 4. 4. Oke, udah ada di. Lanjut kita ngebuat satu table, table untuk nampili datanya. Ini kita bisa langsung buat aja. Ini kan untuk halaman tambah buku, berarti kita masukkan ke
alihkan dia ke halaman buku.create. Jadi cara untuk mengalihkannya itu kita buat kurung kurawal, baru kita ambil root, baru kita masukkan dari rootnya. Sini kita ada beberapa langsung dikasih suggestion. J kita pilih buku.create. Nah, nanti dia pergi ke halaman buku.create. Otomatis bakal pindah ke sana. Lanjut kita buat table. Table di sini kita kasih kelas dulu. Coba kita kasih kelas margin topnya kita kasih 4. Oh ya. Kalian untuk tampilannya boleh pakai ChatGPT juga, tapi di sini saya buat coba buat sendiri aja. Sekalian melatih Tailwind juga. Oke, 300. Um, main benar. Nah, kalian bisa nengok di sini, bisa ambil dari dokumentasinya aja. Tailwind kita cari coba table. Ada. Nah, sini dia udah ada. Ide code, pricing, banyak semua. Nah, jadi kita buat manual aja. Setelah itu ada kita buat satu TR, TR itu T-row mungkin. TR itu baru buat satu, kita buat kelasnya dulu. Kita buat kelasnya itu BG yang BG grade 200 mungkin. Itemnya sebentar. Baru di sini kita masukkan. Ya, boleh kayak gini. Tahun terbit pengarang. Ini kita nggak ada penerbit tadi ya. Jadi kalian boleh ikut ini. Jadi langsung jadi tabelnya di bagian TH, head. Kalian boleh post videonya untuk buat. Ini saya pakai extension ini. Gira Copilot. Jadi langsung ada suggestion. Nah, lanjut kita buat untuk itemnya. Kita buat TR baru. Tiro tadi. Baru kita buat beberapa TD. Coba TD di sini misal untuk hmm, coba ya loop iteration untuk nomornya iteration ini oke salah loop iteration. Oh ini nanti aja kita buat jadi yang lain aja. Jadi pertama kita ada judul buku, oke, baru ada penulis, baru ada tahun terbit, tahun terbit, oke, ada pengarang nih, judul, oh ini kita ini kita dulu, nah oke, nama judul buku penulis sama aksi. Sini kita ada beberapa aksi, misal kita pakai boleh untuk aksinya, edit. Nah pertama untuk datanya kan belum muncul.
Di sini kita mesti buat data manual. Kita mau munculi data-data kita. Jadi kita di sini cara munculkan datanya itu kita pakai yang namanya itu forage. Forage itu bawaan dari si Laravel-nya aja. Di blade template-nya, templating blade-nya itu udah ada yang namanya forage. Ini kita copy aja. Nah, kita forage buku, buku, baru kita masukkan lagi yang tadi, baru kita di sini kita kasih end forage dulu, end forage dari dalam meja. Kita buat um, iteration undefined buku. Oh, nih sesuaikan sama tadi karena salah. Nah, ada ya. Jadi lanjut di bagian judul buku kita masukkan, kita panggil variabelnya buku, buku. Buku. Ada apa tadi? Ada em, judul, judul, baru ada penulis, penulis sama terakhir tahun terbit. Di sini kan belum ada muncul karena kita belum punya data apapun. Kita coba buat satu dummy data di sini. Kita buat satu dummy data di sini kita insert aja. Judul misal IPA, penulis kalau tahun terbit 2020. Kita buat satu lagi misal IPS, penulis Putri 2023. Kita aktifkan. Oke, kita cek. Di sini udah ada buku, sudah refresh. Nah, sekarang dia udah ada. Udah datanya tadi udah masuk ke sini. Kita coba styling aja biar teksnya itu ke tengah. Kita kasih border dulu. Kita kasih border baru kasih padding 2. Oke, sama kita kasih text center. Oke, ini boleh kita copy. Kita copy, kita masukin aja ke sini. Copy tips. Copy, copy, kita copy. Nah, untuk bagian aksi kan masih kosong. Kita lanjut aja. Kita buat satu, nih, sini kita buat beberapa, ada 3 tombol ya. Ada 3 tombol, edit, show, sama hapus. Oke, pertama kita untuk edit deh. Kita sama kayak root, buku.edit. Oke, ada. Eh, berarti kenapa parameternya? Oh ya, kita perlu masuki parameter juga karena kita tadi kan di controller itu kita ambilnya berdasarkan ID. Ada ID, kita minta ID. Jadi di sini kita masukkan juga ID-nya itu. Kita ambil ID-nya di sini. Kita panggil buku, berta, minta si ID-nya. Nah, nah, coba kita styling dikit. Kasih kelas, kita kasih BG untuk edit. Mungkin kita pakai BG yellow, BG yellow, baru white.
Habis itu hmm, rounded, rounded, rounded. Ini teksnya nggak white ya. Oke, gini aja deh. Edit, oke, udah. Sekarang untuk show, copy lagi untuk show, show, oke, kita ganti jadi hijau aja, green, oke, green, sama di sini bagian ini kita terus show, oke, udah show, coba kita edit, dia ke buku data edit, ke show, oke, nah, show-nya jadi satu, dan kita coba buka lagi, controller, show, 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 oke, hmm, kita lanjut tadi di indeks. Untuk tombol terakhir itu kita pakai tombol untuk delete. Bagian delete ini kita agak sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda karena kita harus pakai form. Di sini kita buat satu form. Form actionnya itu kita masukkan ke rootnya tadi. Root. Masukkan buku eh, dot destroy. Oke. Baru kita ambil juga pakai parameternya tadi. Buku kita ambil berdasarkan ID. Dan method kita kasih method post, kita kasih just ref token. Nah, di sini delete submit video. Lakukan video right. Oke, nggak bisa untuk menghapus tuh bisa. Ini kenapa? Sini deh. Oke, sementara tombolnya kita taruh gini aja. Yang penting dia udah bisa ngapus. Kayaknya untuk di bagian kita coba kasih cost deh. Udah item center. Um, cost border, border. Um, border perintah coba. Oke. Nah, sementara tombolnya kayak gini aja. Lanjut kita coba ke bagian tambah buku. Tambah buku kan di sini masih kosong. Kita coba edit di bagian create. Oke, create. Nah, di sini kita sama macam tadi kita extend dari layouts app, baru kita section content, kita kasih and section. Jadi di sini kita buat satu container, tambah buku,
Kita buat satu form deh. Form, baru actionnya itu kita masukkan ke root buku.stop, root buku start. Metodenya kita buat post dulu. Metode, terus karena kita mau ngepost datanya, lanjut kita biasa. Nah, kita kasih kelas nih, kelas center font. Gini aja deh, sebentar. Eh, Level name juga, judul, label, masukkan gitu ya, tutup div. Nah, coba kita copy ya. Di sini kita perlu masukin penulis sama kontak kita lagi. Penulis ini kita ganti judulnya. Penulis tahun terbit. Tahun terbit. Oke, tinggal udah. Sekarang kita buat satu. Ini kita coba aja. Sudah. Submit. Coba manual aja lah, biar kalian bisa nanya juga. Coba satu button untuk simpan. Oke, kita kasih eh, tagnya submit. Tagnya submit, baru kita kasih kelas origin blue, background blue, suggestionnya bagus. Ini begitu, baru box white biar tulisan putih. Kita kasih padding X-nya 6, kasih PY-nya 2, kasih round MD itu artinya medium ya. Baru kita kasih center aja di sini. Kasih flex, justify center. Oke, sekarang kita coba ya. Em, kita coba dulu, misal judul ini kenapa kita nulis 2002. Coba simpan. Oke, udah bisa ya. Coba tampilan indeksnya kita tampilan dari flex. Nah, flex kita kasih get ke 4. Oke, bagian tambah buku udah bisa ya. Misal tambah buku judulnya um, buku pengetahuan,
Tulis tahun terbit 2020. Kita simpan, bisa. Sekarang kita coba ke bagian edit. Sekarang kita masuk ke bagian edit. Jadi di bagian edit itu dia konsepnya sama macam create. Kita copy aja dulu. Kita ganti di sini jadi edit buku. Nah, tapi bedanya kita di sini kita harus masukkan value-value-nya dulu. Value-nya itu berdasarkan dari si ID. Sini kita tutup. Ini eh, sini kita kasih value, kita kasih value. Edit. Nah, di sini kan masih kosong. Kalau kita mau ngedit sesuatu kan kita harus ada data sebelumnya. Jadi di sini tuh harus ada nama bukunya, nama penulisnya, baru kita edit. Nah, jadi kita di sini masukkan aja value-nya. Kita masukkan value. em, Pertama kita ambil dulu datanya. Kita di sini kita ganti dulu jadi buku update, update. Baru kita ambil datanya. Kita pakai aja. Kita panggil variabel buku tadi yang udah kita buat. Baru berdasarkan ID. Kita ambil berdasarkan ID. Gini. Nah, jadi di value ini kita coba buat hmm, buku judul. Kita coba cek dulu. Ah, udah ada dari IPA nih. Sekarang kita kembali dulu. Kita masukkan juga sama yang lain. Yang lain juga kita kasih value. Sini kita kasih value buku penulis. Penulis. Sini juga kita kasih buku tahun terbit. Kita coba edit. Kita edit. Good. Oh ya, di bagian ini metodenya kita tambah dulu metodenya. Ini kita kembalikan dulu aja. Eh, kita bikin aja. Kita kasih satu metode di sini namanya put. Jadi kita naruh semua data sebelumnya. Jadi kita coba lagi. Edit, simpan. Nah, udah. Sekarang udah bisa. Sekarang kita tinggal satu tombol lagi. Ini show. Show ini sebetulnya opsional. Jadi dia bakal nampili semua data dalam bentuk halaman untuk dia sendiri. Di misal untuk IPA ini nanti dia ngebuat satu halaman baru yang khusus untuk dia. Itu biasanya nanti ada di description. Tapi di sini kita nggak ada buat description. Jadi itu sebetulnya optional. Jadi kita buat di sini show-nya itu bakal kayak mana. Sini kita buat lagi dulu. Section content. Ini kita extend dulu. Extend. Nah, sekarang kita ngebuat satu div aja. Hmm, dari white. Sudah. Nah, itu shadow large. Nah, ini kita buat pakai cut aja. Ambil coba tampilan data dulu. Kita buat satu div baru untuk tampilin datanya. Pakai PLD boleh. File baru. Nah, juga.
Oke, udah muncul ya data-datanya tadi. Buku penulis sama tahun terbit. Singkat Pak ya, penulis. Penulisnya salah. Ini judul buku, judul buku, judul buku baru bawahnya itu ada penulis baru ini udah tahun terbit. Ya, kita kasih um, button. Baik, untuk kembali. Root itu ke buku dan tidak salah. Nah, dia ada tombol kembali. Kembali ke sini. Oke, kita ke show. Nah, kita pakai ChatGPT aja ya untuk stylenya. Bukan stylingnya yang bagus. Biar kita nggak capek juga stylingnya. Hmm, itu fungsi ChatGPT ya. Kita ngebantu kita, tapi kita harus tahu juga dasar-dasarnya. Nah, langsung jadi kan. Nah, yang ini juga boleh edit buku. Kita suruh ChatGPT untuk stylingnya. Styling. Yang penting kita tahu konsepnya. Coba kita cek dulu. Nah, karena yang terakhir itu tambah buku. Coba styling. Nah, udah sekarang kita coba semuanya. Kita coba tambah dulu. Tambah buku pemrograman. Penulis Fikri Fareza. Tahun terbit 2025. Kita simpan. Oke, udah ada. Kita coba show. Oke, show-nya aman. Kita coba edit. Buku pemrograman edited deh. Oke, aman. Kita coba hapus. Oke, mungkin videonya udah kelamaan ya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin di video-video selanjutnya kita coba yang lebih expert. Atau mungkin kita coba instalasi framework lain kayak React.js atau Next.js juga. Kita coba buat code di sana. Tapi untuk kali ini kita coba di Laravel aja. Sekian video kali ini. Terima kasih semua.